Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Berikutnya kita simak kembali lanjutan pemaparan mengenai dosa besar meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan dan solusi negara terhadapnya. Kepada Gus Azizi Fatoni, falyatafaddal masykura. Baik, syukran jazakumullah khairan. Para pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kemudian melanjutkan dengan dosa besar yang berikutnya, yaitu Al-Kabiratus Tsaniyatu wal Arba'una ba'da mi'ah, yaitu dosa besar ke-142. Apa itu? Ta'khiru qada'i ma ta'adda bifitrihi min Ramadan. Yani mengakhirkan qada atas apa yang telah lalu kaitannya dengan meninggalkan puasa. Ya, nanti dibahas juga meninggalkan puasa karena udzur syar'i dan meninggalkan puasa dengan tanpa udzur syar'i, ya. Yang itu kemudian diakhirkan mengqadanya, dan itu termasuk dosa besar juga. Wa'udda hadza kabiratan, dan ini dianggap sebagai dosa besar. Wa in lam arahu illa annahu zahir. Ya, meskipun aku tidak berpendapat demikian, tapi secara zahir memang demikian, kata beliau. Ya. Lima taqarrara min annahu idza ta'adda bil iftari yakunu fasiqan. Karena apa? Karena apabila seorang hamba atau seorang muslim atau muslimah itu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan secara sengaja tanpa udzur syar'i, yakunu fasiqan, maka dia akan menjadi fasik. Akan menjadi fasik. Lalu apa yang harus dilakukan? Fatajibu alaihi taubatu fauran. Maka wajib hukumnya untuk bertaubat seketika itu juga. Minal fisqi khurujan minal fisqi. Dalam rangka mengakhiri status fasiknya. Artinya begini, apabila ada seorang yang meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i, maka dia berdosa besar sebagaimana dibahas tadi. Maka dia terkategori sebagai, pelakunya terkategori sebagai fasik. Dan itu, status fasik itu akan terus melekat selama dia tidak bertaubat. Lalu bagaimana bertaubatnya? Maka bertaubatnya adalah seketika itu juga. Ya, jika seketika itu dia sadar, maka seketika itu juga dia memunculkan apa-apa yang harus dimunculkan dalam taubat, yaitu penyesalan, kemudian meninggalkan sama sekali, artinya melepaskan kemaksiatan tersebut, lalu kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini untuk konteks hubungan antara manusia hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkait kemaksiatan dengan Allah saja. Kalau terkait kemaksiatan dengan hambanya juga, yaitu dengan sesama manusia, maka ditambah satu syarat, yaitu meminta keikhlasan, meminta maaf, meminta keridhaan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang yang meninggalkan puasa tadi itu kemudian sadar dan bertaubat, maka seketika itu juga dia harus mengqadha. Jika masih Ramadan bagaimana? Ya, dia melanjutkan puasa Ramadan, maka mengqadha hari yang ditinggalkan di bulan Ramadan tadi itu sesegera mungkin. Sesegera mungkin kapan berarti? Maka yang bisa dilakukan puasanya adalah di bulan Syawal, tanggal 2 Syawal tepatnya. Karena untuk tanggal 1 Syawal itu adalah hari yang diharamkan berpuasa secara mutlak.
Karena nanti juga ada disinggung oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau ini. Jadi di tanggal 2 Syawal, dia sesegera mungkin untuk mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkan di Ramadan yang baru saja dia lewati. Sesegera itu. Nah, di tanggal 2. Jika sehari, ya tanggal 2 itu dia harus mengqadhanya. Tidak boleh bertamadi atau berlarut-larut dalam kefasikan. Misalkan menunda-nunda qadanya. Jadi tidak mengqadanya. Nah, ini konteksnya begitu, dosa besar ini. Ya, menunda-nunda qada, ya, dan itu menunjukkan dia bertamadi, berlarut-larut di dalam kefasikan. Dan itu adalah dosa besar tersendiri dan menambah dosa besar meninggalkan puasa di bulan Ramadan tadi. Jadi harus disegerakan qadanya. Dan termasuk di sini dan dikatakan oleh beliau wala tasihhu at-taubatu illa bil qada, dan tidak sah hukumnya ya pertaubatan seorang hamba yang meninggalkan puasa Ramadan tadi itu kecuali dengan qada. Nah, kecuali dengan mengqadanya. Fa idza akharahu min ghairi udrin, apabila mengqadanya itu tadi dia tunda-tunda tanpa udzur syar'i, ya. Udzur syar'i apa? Misalkan sakit, ya. Atau kalau wanita misalkan hamil yang menyulitkan bagi dia untuk berpuasa, karena mutamadian fil fisqi, maka berarti dia berlarut-larut dalam kefasikan. Wattamadi fil fisqi fisqun, kata beliau. Ini yang kami singgung tadi, bertamadi atau berlarut-larut ya dalam kefasikan itu adalah kefasikan itu sendiri, ya. Fattadhaha anna ta'khira huna fiskun fata'ammalhu. Maka menjadi jelas bahwa mengakhirkan qada itu merupakan kefasikan tersendiri dan itu menambah dosa telah meninggalkan puasa di bulan Ramadannya. Dan ini juga berlaku untuk syariat-syariat yang lain, misalkan salat, ya. Misalkan salat itu, salat maktubah, ya, salat-salat yang wajib, apabila ditinggalkan secara sengaja, tanpa lupa, tanpa ketiduran, maka wajib mengqadanya jika seorang ingin bertaubat. Dan mengqadanya harus sesegera mungkin. Nah, jadi itu yang menjadi catatan oleh beliau, ya, berkenaan dengan bagaimana cara mengqadanya. Lalu berikutnya termasuk juga orang yang tidak mengqada wala yab'udu jaryanu dzalika aidan, dan tidak jauh pula dari itu. Artinya terkait itu juga. Fima law akhara qada'a Ramadan, apabila seorang hamba mengakhirkan, ya, atau menunda mengqada Ramadan ila Ramadan tsani, sampai Ramadan berikutnya. Wa in kana innama aftara li udrin, meskipun dia tidak berpuasanya karena udzur syar'i. Maksudnya begini, apabila seorang hamba tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur syar'i, maka kesempatan untuk mengqada itu terserah kepada dia kapan saja di rentang waktu dari Ramadan tersebut sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Artinya sampai bulan Sya'ban, ya. Bahkan terakhir adalah hari akhir bulan Sya'ban tersebut. Jadi itu rentang waktu untuk mengqada, ya, puasa Ramadan yang ditinggalkan, ya, untuk Ramadan tersebut, yaitu sebelum datang Ramadan berikutnya. Jika Ramadan berikutnya datang dan dia belum juga mengqada puasa Ramadan yang ditinggalkannya dengan udzur syar'i tadi, maka dia dan tidak ada udzur, maka dia terkategori sebagai
dosa juga. Sehingga kemudian di kesempatan berikutnya dia harus mengqadha sesegera mungkin. Jika karena udzur syar'i dia mengqadhanya sebelum datang Ramadan berikutnya, itu tidak harus sesegera mungkin, tapi di rentang waktu antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, atau sebelum datang Ramadan berikutnya. Maka jika tidak juga terqadha atau tergantikan, maka wajib baginya untuk menyegerakan qadha tersebut selepas Ramadan berikutnya tadi itu. Ya. Dan jika mengakhirkan, jika menunda-nunda, maka itu termasuk juga menunda-nunda atau berlarut-larut dalam kefasikan. Menunda-nunda taubat, karena taubat dinyatakan tadi tidak sah ya tanpa mengqadhanya. Baik, saudara-saudaraku, kaum muslimin, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana mengqadha puasa yang telah ditinggalkan. Baik dengan udzur syar'i maupun tanpa udzur syar'i. Kalau dengan udzur syar'i ya, maka dia belum berstatus sebagai fasik. Meninggalkan puasa dengan udzur syar'i, maka pelakunya itu tidak fasik. Sehingga tidak harus menyegerakan qadha'nya. Ada rentang waktu yang lama ya, atau yang cukup lah antara Ramadan yang sedang dia jalani sampai sebelum datang Ramadan berikut. Kapanpun dia akan mengqadha di hari-hari tersebut, itu pilihan. Maka dia boleh langsung, misalkan selepas 1 Syawal, dia berpuasa sunnah Syawal. Berpuasa sunnah Syawal. Itu boleh bagi dia. Ya meskipun dia punya hutang Ramadan. Tapi tidak wajib untuk disegerakan. Tapi akan lebih baik lagi kalau dia puasa qadha dulu. Ya. Sebelum kemudian puasa sunnah Syawal. Jika hari-hari Syawal itu masih mencukupi untuk berpuasa sunnah. Tapi jika dia meninggalkan Ramadannya itu banyak, sehingga dikhawatirkan tidak cukup hari-hari Syawal untuk mengambil sunnah Syawal, maka boleh mendahulukan atau di sela-sela mengqadha puasa Ramadan tadi adalah berpuasa Syawal, ya 6 hari itu, baru kemudian sisa Ramadannya digenapi dilepas bulan Syawal. Nah, akan tapi bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur syar'i, maka haram bagi dia untuk berpuasa Syawal terlebih dahulu. Melainkan wajib baginya untuk berpuasa mengqadha daripada Ramadan yang ditinggalkan tanpa udzur syar'i tadi. Karena dia terkategori fasik. Ya. Sehingga dia sesegera mungkin harus keluar dari status fasiknya, yaitu dengan mengqadhanya di tanggal 2 Syawal. Nah, sampai kemudian habis qadha atas puasa yang ditinggalkan tanpa udzur syar'i tadi. Nah, baru kemudian seorang hamba yang yang dengan udzur syar'i tadi akan berdosa apabila tidak terlunasi sampai datang Ramadan berikutnya ya, tanpa udzur syar'i pula. Ya. Artinya selama rentang waktu itu tidak ada alasan syar'i bagi dia untuk tidak mengqadha. Tapi kalau ada alasan syar'i, maka dia bisa mengqadhanya.